Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ashabul Kahfi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman memutuskan untuk membuka konter pulsa seperti dengan usaha yang saya jalankan saat ini. Nah, baik, namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like video ini agar saya semangat membuat video-video kedepannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke videonya. Nah, baik, adapun persiapan yang pertama yaitu merencanakan dengan matang dan memulai rencana yang telah teman-teman bangun. Nah, saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu merencanakan usaha yang teman-teman akan jalankan, khususnya konter pulsa, sebelum teman-teman memulai usahanya. Nah, perencanaan apa yang harus teman-teman lakukan, yaitu mulai dari perencanaan usaha, tempat usaha, kemudian modal usaha, kemudian perlengkapan yang perlu dipersiapkan, kemudian strategi yang perlu teman-teman terapkan, lalu pengetahuan tentang dunia perkonteran dan lain sebagainya. Jadi hal yang seperti itu perlu teman-teman rencanakan sebelum memulai usaha perkonteran. Nah, jadi yang pertama merencanakan dengan matang dan memulai. Dan yang kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu memilih tempat usaha yang strategis ya teman-teman. Nah, baik, jadi memilih tempat usaha yang strategis untuk usaha konter pulsa itu tidak terlalu sulit, karena khususnya di daerah saya itu voucher internet dan paket data itu sangat dibutuhkan. Nah, di daerah saya jadi tidak begitu sulit menentukan tempat yang strategis. Jadi yang kedua yang perlu teman-teman persiapkan yaitu memilih tempat usaha yang strategis, kurang lebih seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu mempersiapkan perlengkapan. Adapun perlengkapannya yaitu yang pertama, nah teman-teman harus menyediakan etalase ya teman-teman, yang nantinya teman-teman akan gunakan untuk menyimpan voucher internet dan paket data, ataukah ada barang-barang lain, misalnya teman-teman ingin juga menjual aksesoris HP. Nah, teman-teman bisa meletakkannya di dalam etalase kalau misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian perlengkapan yang kedua yaitu kursi ya teman-teman. Jadi kursi juga cukup penting untuk teman-teman sendiri gunakan, kemudian untuk pembeli sembari menunggu transaksi yang sedang dilakukan. Nah, jadi perlengkapan yang kedua adalah kursi. Adapun yang ketiga itu spanduk. Nah, perlengkapan yang ketiga adalah spanduk. Nah, bagi konter pemula, spanduk ini sangat penting ya teman-teman, agar supaya orang-orang itu bisa melihat konter kita dan apa-apa saja yang dijual di konter kita. Misalnya nama konternya Kahfi Sale. Nah, kemudian tuliskan di bawahnya menjual misalnya voucher internet, paket data, token listrik, aksesoris HP, pembayaran, transfer, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, agar supaya orang-orang mengetahui, oh ternyata di konter tersebut menjual hal-hal yang dituliskan di spanduk tersebut. Nah, kemudian perlengkapan selanjutnya adalah alat tulis kantor. Nah, seperti pulpen, buku, dan lain sebagainya. Nah, yang menurut teman-teman itu diperlukan. Nah, menurut saya pembukuan itu penting agar supaya kita bisa mengetahui transaksi yang dilakukan di konter kita. Nah, agar supaya kita bisa tahu pengeluaran pengeluaran di konter kita, kemudian modal yang dikeluarkan, agar supaya kita bisa mengetahui pengeluaran di konter kita. Adapun untung juga akan kita ketahui, sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita. Kemudian perlengkapan selanjutnya adalah tentu saja HP ya teman-teman. Menurut saya HP ini sangat penting untuk dunia perkantoran. Nah, saya rasa teman-teman juga tahu bahwa HP ini akan kita gunakan untuk menjual pulsa operator, kemudian paket data, tembak ya teman-teman, yang kita langsung masukkan ke nomor pelanggan.
pembayaran ataukah token listrik. Nah, kurang lebih dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi HP itu minimal smartphone ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya HP-HP yang bukan smartphone, nah yang jaringannya masih 3G, nah itu saya rasa agak-agak sulit ya, teman-teman. Nah, sekarang smartphone itu ketika kita menggunakan smartphone itu akan sangat memudahkan transaksi kita. Persiapan yang selanjutnya yang teman-teman perlu persiapkan yaitu mencari server pulsa yang pas. Nah, ketika semuanya misalnya tempat sudah selesai, nah teman-teman itu ini masuk sebenarnya di kategori perencanaan ya, teman-teman, mencari server pulsa yang pas. Nah, bagaimana cara mencari server pulsa yang pas? Teman-teman bisa mencarinya di Play Store. Itu ada banyak sekali menyediakan server pulsa. Namun teman-teman harus tahu ada server pulsa yang bagus, ada juga server pulsa yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nah, alasannya mungkin transaksinya yang lemot, ataukah harganya yang mahal, ataukah CS-nya yang kurang responsif. Jadi saya kasih ciri-ciri server pulsa yang bagus, yaitu transaksinya normal, nah tidak sering gangguan, kemudian harganya itu biasanya harganya itu normal, tidak terlalu murah, karena biasanya terlalu murah, kalau murah sekali itu sering gangguan. Kemudian tidak terlalu mahal, agar supaya kita juga bisa mendapatkan cuan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian customer service yang fast respon jika terdapat kendala dalam transaksi. Nah, baik, jadi seperti itu. Persiapan selanjutnya yaitu membeli voucher internet, kartu perdana, paket data, dan aksesoris HP. Nah, teman-teman bisa membeli voucher internet, paket data, kartu perdana itu di toko grosir ya, teman-teman. Saya sarankan untuk pertama di toko grosir, karena di situ caranya simple. Kita datang ke toko grosir, itu semuanya sudah ada, kartu semuanya sudah ada, mau voucher Indosat, Excel, Axis, Tri, pokoknya semuanya sudah ada. Nah, bahkan ada toko grosir yang sudah menyediakan aksesoris HP, sehingga kita tidak bingung lagi, tinggal memilih melihat katalog harga dari toko grosir tersebut dan memilih barang-barang yang akan kita jual. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengenal misalnya aksesoris HP tersendiri ataukah provider tersendiri, silakan teman-teman memutuskan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu cara mendapatkan kontak sales. Nah, baik, jikalau teman-teman ingin memutuskan untuk bekerja sama dengan provider, misalnya provider Indosat, Telkomsel, Excel, nah teman-teman bisa bekerja sama dengan salesnya. Nah, sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan bonus-bonus ataukah insentif yang lebih di aplikasi provider tersebut. Misalnya kalau misalnya Indosat itu aplikasinya adalah Simple, kalau Tri itu aplikasinya adalah Rita, kalau Excel itu aplikasinya adalah Sidompul, kalau Excel itu aplikasinya adalah Digipos, dan masih banyak lagi provider-provider yang memiliki aplikasi dalam penjualan paket data dan voucher internet. Silakan teman-teman mencari salesnya. Caranya itu ya menurut saya susah-susah gampang ya, teman-teman, karena kalau misalnya konter teman-teman berada di jalur sales, pasti akan disinggahi. Itu pasti akan disinggahi. Kalau misalnya tidak, teman-teman bisa mencari kantornya. Nah, caranya ya kurang lebih silakan bertanya di konter sekitar daerah teman-teman. Nah, di mana kantornya Indosat, di mana kantornya Tri, di mana kantornya Excel, dan lain sebagainya. Teman-teman silakan datang, kemudian meminta salesnya untuk datang ke konternya dan bekerja sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi secara keseluruhan ada 6 persiapan ya, teman-teman, yang perlu teman-teman persiapkan sebelum memulai usaha perkonteran. Jadi semoga video ini bermanfaat. Nah, kemudian teman-teman bisa amalkan dengan baik. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.